Haleluya, puji nama Tuhan saudaraku. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Ya, masih mengikuti pelajaran kita mengenai tabernakel. Walaupun saya menyampaikan tentu pelajaran tabernakel ini adalah pelajaran yang kompleks sekali ya saudaraku ya. Tapi saya akan coba dengan sederhana mungkin untuk kita bisa mengambil makna dari pelajaran tabernakel ini. Nah saudaraku, kita tetap melanjutkan di ruang Maha Kudus. Mari kita akan coba lihat ada apa di ruang Maha Kudus itu. Minggu yang lalu kita berbicara mengenai hadirat Tuhan ada di situ. Berbeda dengan ruang kudus, di mana sinar dari ruang Maha Kudus itu berasal dari kaki Dian. Tapi ruang Maha Kudus, hadirat Tuhan Shekinah Glory itu ada di sana. Kita akan coba lihat ada apa, benda-benda apa yang ada di ruang Maha Kudus ini. Nah saudaraku, ini adalah ruang Maha Kudus. Ada tirai yang sengaja dicoba dipermudah gambarnya supaya menunjukkan ini ruang kudus dan ini adalah ruang Maha Kudus. Ada apa di ruang Maha Kudus ini? Tentu ada tabut perjanjian. Nah ini adalah tabut perjanjian yang dibuat oleh seorang orang tulus hati yang bernama Bezalel. Jadi luar biasa, disalut dengan emas, kemudian ada kerubinnya, dan di sini disebut peti perjanjian atau tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ini ada apa saudaraku? Nah di dalam tabut perjanjian ini ada 3 benda yang menarik sekali untuk kita pelajari. Sesuatu yang membangun iman percaya kita. Jadi Allah memerintahkan kepada Musa, Musa, buatlah bagiku tempat kediamanku. Bukti Allah menyertai bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan. Bukti kehadiran Tuhan di situ. Tempat kediamanku. Dan kemudian Tuhan sudah memberikan petunjuk bagaimana kemah pertemuan itu sampai detail termasuk ruang Maha Kudus ini atau Kados Hak Kadosim. Nah, di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian, peti perjanjian, yang kalau dibuka isinya itu adalah mana, kemudian 2 loh batu, dan kemudian ada tongkat Harun yang bertunas. 3 benda ini, saudaraku, 3 benda ini yang ada di dalam tabut perjanjian atau peti perjanjian ini. Nah saudaraku, apa maksud Allah memerintahkan kepada Musa untuk menyimpan 3 benda ini? Tentu semua perintah Tuhan kepada Musa membuat kemah pertemuan semuanya itu punya makna. Dan saya menyadari bahwa lewat renungan mingguan yang sudah kita pelajari tabernakel, tidaklah sempurna saya untuk bisa menjelaskan karena begitu kompleksnya kemah pertemuan ini. Tapi secara sederhana bahwa ada 3 benda mana yang memelihara bangsa Israel ya selama 40 tahun Allah memberi makan roti dari surga. Kemudian 2 loh batu di mana tertulis di situ 10 perintah Allah, dekalog 10 perintah Allah, ya. Dan kemudian tongkat Harun yang bertunas. Jadi apa maknanya, saudaraku? Tuhan Yesus berkata, umat Israel makan mana selama 40 tahun lamanya mereka dipelihara, tapi toh mereka mati juga. Makan mana tapi mereka mati juga. Dan Tuhan Yesus katakan, akulah roti yang dari surga itu. Akulah roti hidup. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, simbol tipologi dari benda-benda ini tidak menunjuk kepada pribadi lain. Bukan saya, atau bukan orang lain yang kita anggap sempurna. Enggak ada satupun orang di muka dunia ini yang bisa sebagai perlambang dari tipologi benda-benda ini.
Akulah roti dari surga, kata Tuhan Yesus. Jadi mana itu berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus. Ya, itu dikatakan dalam Injil Yohanes 6. Kalau Bapak Ibu pelajari terus, makanan dagingku ini adalah makanan yang membawa kamu kepada hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Barang siapa yang makan dagingku, makan roti hidup itu, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya kehidupan Kristus pada waktu kita makan daging Tuhan, artinya bukan secara hurufiah makan daging Tuhan, tapi makan roti hidup, makan dagingnya Tuhan dalam pengertian tipologi bahwa Kristus yang hidup di dalam aku, bukan aku yang hidup sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kemudian dua loh batu ini berbicara mengenai 10 perintah Allah. Kenapa dimasukkan di dalam tabut perjanjian ini? Nah, ini adalah 10 perintah Allah, berbicara mengenai firman, kalam, berbicara mengenai kalimat Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 1 itu dikatakan pada mulanya adalah firman, menunjuk pada dua loh batu ini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Dan kemudian dikatakan firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita manusia. Jadi saudaraku, sekali lagi benda yang kedua yaitu dekalog, yaitu dua loh batu ini menunjuk bukan kepada orang lain atau orang yang kita anggap sempurna sekalipun, bukan, tapi hanya menunjuk kepada pribadi Yesus. Luar biasa saudaraku, mana berbicara roti hidup, pribadi Yesus, firman Tuhan, dua loh batu itu berbicara mengenai firman Tuhan yang berbicara mengenai pribadi Yesus yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita, dan dalam segala keadaan, dia sama seperti kita. Luar biasa saudaraku, tidak ada pribadi yang lain seperti ini. Sementara tongkat Harun yang bertunas. Jadi saudaraku, ketika tongkat itu dibawa oleh Musa, tongkat itu penuh dengan kuasa. Bertunas itu menyatakan ada kehidupan. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi tongkat itu berbicara mengenai kuasa, berbicara mengenai tunasnya itu berbicara mengenai kehidupan, bagaimana Tuhan Yesus berkuasa. Dialah yang berkuasa baik di surga, di bumi maupun di bawah bumi, dialah yang berkuasa. Dan Tuhan Yesus katakan juga segala kuasa telah diberikan kepadaku oleh Bapa. Dalam Matius 28 dikatakan demikian, segala kuasa diberikan kepadaku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi, yang berkuasa di bawah bumi dalam dunia orang mati sekalipun. Tidak ada pribadi yang berkuasa, hanya Yesus. Hanya Yesus yang berkuasa. Sehingga semua lutut akan bertelut menyembah Dia, semua mulut akan berkata, Yesuslah Tuhan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan lagi kuasa Tuhan. Allah sengaja mendesain dan memberikan perintah kepada Musa untuk menunjukkan anak tunggal Bapa. Dialah roti hidup, dialah firman Allah yang menjadi manusia, dan dialah jalan kebenaran dan hidup. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan selamat. Tuhan memberkati. Amin.